Nggak tahu nih terlalu dini nggak nih ya Ustadz ya. Ini kalau misalnya saya suka ngeliat imam-imam, nggak semua sih imam-imam di sini, terutama yang dari Mesir itu, kalau habis baca Al-Fatihah kan surat Ustadz ya. Tapi sebelum selesai bacaan suratnya, tangannya udah turun Ustadz, mau siap takbir ke ruku gitu. Misalnya surat apa ya? Surat Al-Baqarah misalnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana lana bi wa qana wa qilana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tangannya udah ke bawah nih Ustaz. Itu boleh nggak sih Ustaz? Belum selesai kan seharusnya sampai Iya, sampai selesai turun apa gimana itu? Boleh nggak ya? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja-puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibil ilmu, nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzubillahi samiul alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi. May yahdihillahu wa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, azakumullah wa yakum. Kita masih di channel Milenium Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KHO official yang senantiasa menghidupkan sunnah nabinya untuk selalu menambah ilmu. Dan alhamdulillah kita masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang masuk ke hadis nomor 279, babus shafahas sholat. Tamam, kajian kami masih dipandu Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau senantiasa diberi kemurahan rezeki, kesehatan, kekuatan untuk beribadah, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan tanyakan dan dijawab pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku penuntut ilmu, thalabil ilmi, wabil khusus ana al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada guru Ustaz Ali Habizullah. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
ثم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حسيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekarang dibuka ibadahillah sebelum Arabnya babu sifat salat sifat contoh satu ya sifat bab sifat hadisnya ke 279 dalam hadis pertama dalam bab ini ya. Jangan buatnya kita sama-sama belajar. Yang pertama, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu semoga Allah meridhai. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi telah bersabda tidak kunta dengan apabila kau berdiri saat kamu apabila kamu berdiri apabila kamu mendirikan hilang sholat untuk sholat pas bikin wudhu sempurnakanlah wudhu yang kira-kira apa sempurnakanlah wudhu karena wudhu yang tidak sempurna sholat apalagi kalau wudhunya tidak sah berarti tidak sempurnakan wudhu perhatikan yang pertama yang wajib dan empat hukum kepala dia mau ini baru buru-buru malah harus yang 4 amat tahun pas bikin wudhu maka sempurnakan sumat midal kiblat menghadap kiblat. Yang pertama, cara kedua ini adalah di sini ada kiblat besar. Dua adalah menghadap kiblat. Bila sholat yang kita menghadap kiblat tidak sah. Karena syarat. Ya, syarat itu sesuatu yang harus dilaksanakan sesuatu di luar pelaksanaan. Satu yang kurang satu syaratnya tidak sah pelaksanaan tersebut. Berbeda dengan rukun yang rukun tapi yang jadi pelaksanaan jalan yang di luar. Syarat yang kedua wudhunya sempurna, ya sah, tapi tidak menghadap kiblat kan? Tidak sah sholat. Kalau dia tahu arah kiblat tidak menghadap kiblat. Berbeda dengan orang yang arah kiblat. Dia safar mungkin dia tengah malam, setelah atau hujan, dan orang kiblat, dia sholat, dia kemana saja dia menghadap itu lawan sholat. Tapi kalau dia tahu kiblat, tidak menghadap kiblat tidak akan sholat. Ini sah. Lalu berikutnya fakab guru bertakbir. Bertakbir mulai sholat dia bertakbir. Sumakro lalu bacalah apa saja. Bacalah apa saja. Saya taruh ma'aka minal bulan. Yasar itu mudah. Yusra nama mudah. Apa saja yang mudah maka bersama kamu minal Quran dari Quran. Yang kamu hafal.
Jangan mempersulit diri. Hmm. Mau baca Al-Quran dan pendek, panjang, tetap itu satu rakaat kok. Ya, yang mentang-mentang ayat yang panjang, sebab orang itu jadi berapa rakaat? Satu rakaat. Dia baca Al-Baqarah atau baca Qul sama. Ya, daripada baca Al-Baqarah, dia baca Qul yang apa? Ya, yang mudah. Jangan jadikan akhir-akhir yang belum kita hafal dibaca dan tolak. Kita dipuji ada usul. Kalau mau hafalin bukan tolak. Ya. Soal ini termasuk dulu. Kalau yang dosen yang kapan-kapan aja. Ya. Apalagi sholat jamaah. Ya. Nah, sampai namanya sampai ada sebut-sebut teriak. Ya, baca yang mudah, ya, baca yang mudah dan figur yang apa? Sumarka, lalu ulang, lalu rukulah, akan makinna rohkan, ya sehingga atau sampai Tatma'inah, tenang. Rohkan dalam ruku. Tenang punya. Sudah berdiri tegak, baca surat, baca surat, ruku. Rukunya tenang. Harus lurus. Lalu tumarafah, lalu bangkit. Asal sampai ke tepinya tak terhilang dengan ikhtiar lurus. Kami Allah liman hamidah. Pada saat itu jangan buru-buru baru tenang dulu. Pada saat itu Allahu Akbar. Tenang baru baca Subhanallahil azim. Allahu Akbar wala ilaha begitu. Allahu Akbar. Lalu baru baca Subhanallah. Kalau rumah-rumah. Jadi selesai, jangan langsung berdiri. Jangan langsung tidak sampai bacaan selesai, tenang dulu. Baru tak Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nah, baru Allahu Akbar. Sujud, lalu sujud sampai tenang dalam sujud. Tenang. Allahu Akbar. Baru baca Subhanallah. Subhanallah. Sumarfa, ini bagi caranya dari kiri nih ya. Ya. Sumarfa lalu bangkit sujud ya. Apa tasmainah sampai tenang. Jadi dulu pada bangkit dulu. Sujud lalu sujud lagi atas minat dan sampai tenang dulu. Itu dekat ya. Semua hal. Lalu kanlah, ini semua hal dari saya jadi surahkan tentang begitu. Lakukan itu dari sholat kita dalam sholat kamu lihat terus. Ini rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Tambahnya nanti ada hidup ya. Kepala aja, ya ikuti dengan diterangin di bagaimana yang lain. Istirahatnya adalah istirahat. Hadis ini makanya kalau itu yang mengacu pada hadis ini saja, kita nggak menemukan yang di sini. Ya takbir begitu doang, Allahu Akbar. Ini mau juga takbir. Ini berbicara
dalil zakat gratis. Ya, itu sudah semua yang duduk istirahat, duduk tahiyat ya, maka tetap mengikuti hadis yang lain, membuat sempurna lengkap. Wami seluruh daripada hadis tersebut. Katanya bukan akal jauh ya, jauh apa? Kalau bangun 7 siapa sih? Siapa itu? Ya, dari Abu Darda berapa? Kan Iman tambah 1, Ahmad itu tambah 2 boleh itu. Soalnya paling kuat Ahmad. Ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan tujuh. Jadi ada sur. Kenal. Lalu walafzu il Bukhari lafaz ini ada lafaz yang tadi kita baca ada di bagi Bukhari ada di Bukhari. Ini dan Bukhari baca dan baca bisnad dengan anak muslim. Ini sangatnya yang muslim. Hatta makinlah iman sampai tenang dalam berbicara tentang ya orang ibadah ya. Kalau ini seluruh dan hadis misalnya jadi hadis bin Rafi indah Ahmad bagi Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban akan mengingat iman sama dikatakan dengan tapi banyak hal di sini ya. Wali Ahmad dan bagi Imam Ahmad anda berdiri atau ya akan tegak lurus ya. Tulang punggung ya, belakang. Apa tarjika sampai tarjika kembali, kalau tidak tulang kembali ke semula. Pada saat kita berdiri, dan kita harus Allahu Akbar. Pada saat kembali berdiri, mengingatkan Allah. Jangan sampai berdiri belum sempurna, masih bengkok, belum lulus, sudah baca sampai lulus dulu. Seperti kembali semula seperti sebelum ruku, kita baca Rabbana wa lakal. Tenang, baru sujud Allah Akbar. Ya, baik, silakan kalau mau tanya. Nggak tahu nih terlalu dini nggak nih ya Ustadz ya. Ini kalau misalnya saya suka ngeliat imam-imam, nggak semua sih imam-imam di sini, terutama dari Mesir itu, kalau habis baca Al-Fatihah kan surat Ustadz ya. Tapi sebelum selesai bacaan suratnya, tangannya udah turun Ustadz, mau siap takbir ke ruku gitu. Misalnya surat apa ya? Surat Al-Baqarah misalnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tangannya udah ke bawah nih Ustaz. Itu boleh enggak sih Ustaz? Belum selesai kan seharusnya sampai apa selesai turun apa gimana itu? Boleh enggak ya? Baik. Kalau mengenai bolehnya, belum menemukan dalil yang seperti itu. Karena turun itu dikomandoi dengan apa? Takbir, iya. Takbir perpindahan. Ya dari berdiri ke ruku takbir dulu. Itu yang instruksi. Ya, takbir dulu berdiri kita Allahu Akbar. Ini tidak boleh kita turun dulu tanpa ada. Ya. Dulu. Ya. Bahkan suratnya belum selesai, sudah turun akan. Iya gitu. Itu yang mana nih? Kan? Maka yang mudah-mudahan aja dia punya dalil nih, kan?
Mudah-mudahan mereka dalilnya gitu. Jauh ini, dalilnya. Ya. Yang akhiratnya selesai, kita turun tangan, ya. Jelas, Pak? Ya jelas. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ini kejadian sama teman saya. Jadi teman saya ini dia masbuk. Posisinya lagi kalau nggak salah posisinya itu kayaknya mau ke arah sujud gitu deh. Jadi dia habis jadi masbuk kan takbiratul ihram Ustaz ya. Allahu Akbar. Waktu turun ke sujud dia mungkin baca takbir tapi dia tangannya nggak begini. Kan takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus langsung dia sujud tuh. Ya mungkin dia sebut Allahu Akbar, kita nggak tahu, tapi dia langsung sujud. Ditegur sama imamnya. Kenapa kamu tadi takbirnya waktu turun ke sujud nggak angkat tangan gitu? Terus kita sama-sama kaji. Karena di rukun sholat yang menjadi rukun itu kan takbiratul ihram ya. Benar nggak tuh Ustadz ya? Apa waktu sujud turun kita juga harus wajib mengangkat tangan gitu Ustaz? Ya, betul. Nah, jadi kalau posisinya pada saat perpindahan dari rukun tersebut jangan naik. Karena dari takbir dan dari rukun tersebut itu pakai. Iya. Tapi Allahul Muhammadah Rabbana wa Allah Akbar itu angkat tangan kuat banget. Ada kau gitu. Jadi banyak malah orang-orang yang turun sujud dari sujud ke sujud nggak angkat tangan. Iya. Ya, padahal itu. Padahal ada perintah sholat katakan. Jadi, berarti 2 kali angkat tangan kan? Betul. Pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi ya. Yang kedua untuk angkat tangan ke. Ya. Saya sih udah jelasin begitu Ustaz. Cuman dia tetap kan nggak ada Rom di rukun sholat. Ya udahlah nafsi. Tidak apa-apa. Mungkin dia punya dalil kan. Karena jadi perdebatan. Iya. Nah. Oke, baik lanjut Ustaz. Baik, lanjut ya. Nah. Hadis 282. Wa inna nasa'i. Dan bagi nasa'i wa ibnu wa bidawat min hadisi Rifa'ah. Dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi' innaha sebut dia la tasimu salat tidak sempurna salat ahad itu salat salah satu di antara kalian hatta yusbigul wudu sampai sempurnakan wudu sama sebagaimana yang amarullah ta'ala sebagaimana yang Allah yang Maha telah memerintahkannya. Semua lalu yukaffiru lalu bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah Allah yang Maha Tinggi wa yahmadu memujinya wa yusni alaihi dan untuk kita punya yang kita sebut dengan doa kita. Allah Akbar kabira, Allah Akbar subhanallah Allah. Ya. Lalu wa yahmadu memujinya Allah kabira walhamdulillah kabira. Amada itu memuji. Allah kabira bertakbir. Waktu ada apa walhamdulillah Allah berkabir walhamdulillah. Dua. Ya. Subhanallah wasilah di ini yang dimaksud doa. Ya, doain. Wa biha dan padanya fa'inkarna maka jika adalah maka bersama mufid Quran dan hafal Quran yang kamu hafal maka bacalah. Ya maka bacalah. Wa illa dan kita jika tidak fahmi Allah wa qabahu wa hamid bertakbir memuji Allah bertakbir membesarkan Allah dan bertakbir subhanallah walhamdulillah bagi orang-orang yang
tidak bisa baca, tidak hafal Quran, tidak bisa baca hafal Quran. Baca ini nih. Jadi baca Allah, itu bacanya. Ini kerja kepikiran. Wan Ibu Daud dan Nabi Daud Tumarok ya Umarok kita dengan umur kita apabila wa bimasa Allah dan saja yang Allah kehendaki. Walidikan semua umat kita kepada saja yang kamu kehendaki. Jadi ya apa? Kalau orang-orang yang belum bisa baca hafal bacaan. Mualaf lah ya Ustadz ya, baru masuk agama Islam. Ya mungkin kayak mualaf gitu Ustadz ya, belum banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, bukan belum menjadi suatu pembenaran. Iya. Tetap damai harus rukun syarat dan rukun dikerjakan. Kalau belum hafal ya bisa punya dulu belajar. Tapi bagi orang-orang yang mualaf ada konsekuensinya kan, dia tahu bahwa yang namanya Islam harus ditolak. Ya kan, dia sudah belajar itu loh. Mau Islam maka belajar Enggak, maksudnya yang hafalan Qur'annya masih belum banyak nih Ustadz. Dia baca suratnya. Kalau buat latihan boleh. Contoh latihan sholat zuhur di waktu pagi. Belum hafal, tapi harus segera dihafal. Gak bisa dibaca apa namanya dalam sholat yang benar itu kan. Kalau sholat zuhur bacanya subhanallah. Kalau juga Allahu Akbar itu. Ya. Kita belajar. Belajar. Jelas. Tapi walaupun bacaan surat ini kan tidak masuk ke dalam rukun sholat ya Ustaz. Sah-sah aja ya. Ya ini bacaan setelah Al-Fatihah kan tidak termasuk di dalam rukun sholat. Oh iya tuh. Tapi sah-sah aja. Kalau dia nggak bisa baca hafal, tiba-tiba dia duduk aja. Kalau dia bisa Fatihah, dia nggak bisa hafal Quran, surat yang nggak hafal aja kan. Guru aja nggak hafal. Sudah begini subhanallah. Ini bukan? Iya, itu masuk Quran juga ya. Ayat Quran. Iya kan? Bukan. Kalau ayat Quran berapa? Ini kan digabungkan dengan subhanallah ayat berapa? Iya. Ini mah zikir berarti ya. Ya. Ini kan bukan, ini kan zikir namanya. Iya, zikir. Kalau belum bisa hafal, kan belum bisa baca. Aku belum aja kan itu bukan kawan. Iya. Bacaan yang mana kan enggak kuat yang wajib itu apa ya? Jadi hadis 282 ini hukum apa derajatnya apa dhaif gitu Ustaz? Iya, menurut hadis ini baca ini tepat. Ya, hadisnya tadi bisa diterima. Oke, iya benar. Itu saya maksud makanya. Kok bertentangan ya ternyata dhaif. Sesuai. Oke. Ya, benar. Jelas, Pak? Siap, jelas. Selanjutnya. Hadis 285. Al-Qur'an Abi Humaiti At-Tahidi radhiyallahu ta'ala maka yang maha tinggi ridhonya Allah berkata doa itu aku telah melihat Rasulullah SAW tidak sabar apabila takbir jahala yang telah menjadikan nilai kedua takbirnya adwa mankibai bahu ya jajar dengan dua bahunya yang nggak perlu diukur pakai pengaret juga Pak. Ya kira-kira jajar ya. Jajar dari bahunya boleh begini, boleh begini, dengan bahu.
Maka sebelum sholat acak dulu. Posisinya di posisinya benar ya, sejajar dengan jauh. Biar yang dengan telinga. Baru dengan telinga ini hukumnya dua-duanya. Nah, apa namanya dua-duanya sahih ya. Atau hukumnya seluruh ya. Kalau pilih wajib mengoyor makanya. Ini kan rukun ya. Ya. Maka boleh pilih antara ini atau ya gitu. Wa idza raka'a apabila ruku dan apabila ruku amkana yadayhi dia menekan dengan dua tangan. Pak menekan gimana Pak? Kalau menekan bikin bahasa adu. Paham enggak? Paham. Apa namanya? Lututnya ditekan. Lurus apa belok? Lurus dong berarti. Lurus Ustaz. Aduh kelihatan nggak ya? Atau pernah lihat ya teman-teman ada yang begini. Yang bengkok. Ada yang bengkok. Menekan ya? Itu nggak menekan berarti. Itu mengganggu yang sebelah. Paham ya? Itu ini. Menekan dengan kedua tangannya, menekan lututnya. Iya, kita kan dengan lurus lah. Kalau ini nggak lurus, nggak tekan namanya. Kalau gini nggak kenceng ya, harus tekan ya. Nggak begini ya? Iya. Jelas ya? Jelas. Makanya kan teman-teman kan sekarang yang melalui dirinya bersepakat ke langsung lututnya. Kan? Ya. Dia menekan ini dengan tangannya dari lutut pada dua lutut. Jelas ya? Nah, efeknya gimana Pak? Kalau antum menekan dengan tangan yang lurus, maka rata hukumnya. Iya betul. Oke. Iya. Coba saya praktek. Kalau begini gimana? Kalau begini punggungnya begini ya. Ini kalau nggak tekan ya. Kalau ditekan, oh iya benar ya. Apa? Langsung kelihatan ya. Kan? Iya. Iya. Kalau ditekan begini, kalau nggak ditekan. Oke. Jelas. Ya. Lalu tumahat wa dohrahu. Ini ini asal itu apa ya? Ambruk Pak, jatuh. Ya, apa namanya? Maksudnya gini, pada saat posisi dari hijau, apa namanya, berdiri ke ruku. Bayangin ya, dari berdiri ke ruku, itu seolah-olah aku itu mau ambruk Pak, mau jatuh. Kalau turun itu sebenarnya ambruk. Tidak jadi ambruk, tidak jadi jatuh. Kalau kan badan ya. Tidak jadi jatuh kan tetap tertahan dengan tangan itu. Yang namanya ruku itu harus jatuh Pak. Seperti orang jatuh tapi tertahan dengan tangan itu. Berarti neken banget ke bawah ya. Iya benar Ustaz. Ya, kalau begini kita nggak pernah. Soalnya ada yang begini juga nih Ustaz. Ini tapi ini tetap rata ya. Itu kurang rata. Iya, ini emang nggak ambruk ya. Kalau ambruk kan begini nih. Ini kalau ambruk Ustaz. Ambruk tapi tak ditekan kalau ditahan pakai tangan tapi dia nggak ambruk begini nih jadi Ustaz. Agak melengkung ya. Iya, berarti ambruk. Ya, ini nggak ambruk nih. Itu namanya Begini ya. Itu bagus tuh, ini bagus sih. Oh iya. Jadi posisinya seperti mau ambruk tapi ditahan, bukan ditahan ya, ditekan gitu ya, ke lutut ya. Jelas ya? Ya. Iya. Baik. Pak tidak roka'a, maka apabila roka'a itu kan
ya istawa yang menuju hatta yauda sampai kembali yauda kula pakor itu tulang punggung ya. Fakir apa? Fakir miskin tahu ya fakir ya? Iya, pakai mesin tuh. Fakir itu fakir dalam bahasa Arab itu orang yang sakit tulang punggung, Pak. Begitu ya. Orang fakir orang yang tidak yang sakit tulang punggungnya tidak bisa bekerja. Artinya orang fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup karena nggak bekerja. Itu fakir. Dan asal katanya fakir itu, fukoro itu orang yang tulang punggungnya rusak, cedera. Jangan dia bekerja, berdiri nggak bisa, duduknya nggak bisa dia. Iya. Orang yang nggak bisa ngapa-ngapain itu fakir namanya. Ya. Ini ya, maka ya udah kulamakori maka sampai tulang punggung kembali ke tempat. Oke. Ya, apabila bangkit ke ruku, kami Allah menjadikan ya, kembali ke tempat semula, kembali ke tempat asal sebelum dulu bagaimana? Begini kan, sebelum kan? Ya. Maka begini lagi. Faidah saja, maka apabila disebut wadoa itu meletakkan wudhu, itu wadoa. Meletakkan jadaihi kakinya, pero muktaris wala kobidikima. Tidak, sekarang itu kalau kira rendah, ya kopi itu nempel, apa tidak rendah, tidak ngapit di antara, yang tidak ngapit begini pas ngapit kan, terdengar banget, terdengar, ya antara, ya kalimat jelas itu. Iya, jelas. Meletakkan tangannya tidak merendahkan, tidak mengapitnya antara itu. Kita ada yang begini kan? Iya. Panjangnya luas. Ada yang sampai begini. Gak tahu dari mana dipakai. Ya, dari mana dipakai. Ya kalau kita kan panjangkan sujud, panjang berarti lama dalam sujudnya. Kan seperti jam itu banyak panjang nih. Ada orang yang kebagian terus kebagian. Panjang itu lama Sujudnya. Lama dalam banyak berdoa dan wastakbala bitor ya asabi dari istilahnya dua kakinya al-qiblat makanya ujung kepala sujud kedua ujung jarinya menghadap kiblat. Ya. Ujung dari kaki ya menghadap kiblat. Wajib jalasa apabila duduk ini dalam dua rakaat jalasa ya duduk ala rijli kakinya al-rijli yang kiri. Kira-kira. Tahiyat awal. Dia duduk di atas kakinya yang kiri. Ya. Iftiros. Ya, tumit yang kiri. Iftiros. Ya. Warna roba dan menancapkan al-yumna yang kanan. Dia kiri begini, yang kanan. Ya. Oke? Menancapkannya yang kanan. Wa idza jalasa fi rakaatani rakaat wa idza jalasa fi rakaatil akhirati yang akhir ya apa namanya qadama yang menegakkan yang mengedepankan ya kalau di depan Pak yang itu mengedepankan kaki yang depan ini lempang ya buat mencoba al-Qur'an menancapkan yang lain ke kanan duduk tawaruk Pak ya. Dia taruh akhir ya ada dan dia duduk ala mak'ada di atas tempat duduknya maksudnya
terakhir dia duduk pinggulnya ya. Yang kemudian pinggul yang kiri. Ya. Nangkep yang dia di sini jadi tuh. Ya gini. Betul. Yang kiri bisa lebih. Ya. Dia duduk dekat di atas pinggulnya yang kiri. Nah. Jelas Pak? Jelas. Silakan laporannya Pak. Ya, siap. Yang saya tunggu-tunggu, saya nunggu dulu ya dari Ustaz. Ustaz, ini cukup nggak ya? Saya ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama itu kalau misalnya itidal ya Ustaz, habis bangun dari ruku itu itidalnya itu harus sedekap, apa harus dilepas ya tangannya Ustaz ya? Sami Allah bagaimana hamida itu kan? Iya. Tangannya disekap atau di Pas. luruskan. Iya. Yang paling mana sebelumnya? Kalau saya dilepas begini saya. Iya, lurus ya. Iya. Pandai ya. Nah ini dia nih. Saya cuma ngikutin doang. Kan ilmu beramal. Iya. Berilmu sebelum beramal. Makanya saya nanya. Kalau itu belum tahu ilmunya beramal, pakai ilmu yang mana? Ya kan? Baik. Tapi yang pertama dari Walid bin Hujr, ada dari Walid bin Hujr, ada Isya, banyak hadis sebenarnya Pak. Hadis yang ngomong dulu ya. Iya. Aku melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dekap. Ya. Dalam sholat. Antum paham kalimat dalam sholat? Iya. Berarti waktu Rasul berdiri semua. Dalam saat waktu Rasul berdiri berarti sedekap semua. Allahu Akbar. Dalam sholatnya ini? Iya, dalam sholat. Allahu Akbar. Dalam sholat? Iya, dalam sholat. Tapi ruku di mana tangannya Pak? Di sini Pak. Jadi rukunya Pak. Iya. Itu begini aja kita tangannya Pak. Itu tidak begini tangannya Pak. Gimana Ustaz? Kalau pakai hadis. Yang pertama nih. Jadi antum berdiri begini, ruku begini, ini tangannya. Duduknya begini tangannya. Ruku sama sujud begitu. Semua begini tangannya Pak. Iya. Dalam sholat soalnya. Ruku sujud. Ini begini tangannya. Iya. Aku melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di dalam sholat. Iya. Mungkin. Maka di dalam sholat kan seluruhnya tuh Pak. Iya, betul. Ruku dalam sholat, sujud dalam sholat, duduk dalam sholat. Ini nanti ada umum. Hadis umum. Oke. Jelas Pak? Iya. Maka ada dari Isya radhiyallahu anha. Oke. Aku melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sedang berdiri dalam beda kan? Iya, beda. Ini lebih khusus. Nah, maka yang berdiri mana aja Pak? Berarti maka nggak cuma masuk dalam kotak yang berdirinya aja berarti. Iya, berarti ada 2. Allahu Akbar. Gini ya? Iya, berdiri. Kan kita ada di sini. Iya. Ya. Ruku Allahu Akbar berdiri ya? Enggak berdiri. Ya, maka habis berdiri untuk ruku gugur. Ya, betul. Ya. Karena posisi ruku tidak berdiri, maka tangannya tidak berdiri. Ya. Ya. Tapi ada hadis yang lain yang ruku. Pada saat ruku Nabi menekankan tangannya dia kan? Iya, itu tadi. Menekankan kedua tangannya kepada Betul. kedua lututnya. Iya. Maka yang begini gugur Pak. Gugur. Oke. Karena tadi tentang ruku harusnya khusus atau bagian mutlak. Iya. Ya kan kita tahu baca kan tangannya ada di kedua lututnya menekan. Iya. Paknya begini gugur. Betul. Ya. Iya. Sujud apa di tangannya? Tangannya lurus menghadap kiblat, jadinya rapat. Iya.
yang tadinya begini Gugur. gugur. Hmm. Yang begini hadisnya duduk. Nanti ada yang didudukin. Ya. Tapi pada saat duduk meletakkan tangan yang kanan di atas paha dia yang kanan. Ya tangan kiri di atas paha yang kiri. Ya. Maka yang begini gugur kan? Gugur. Gugur. Nah yang belum gugur yang begini Pak. Iya. Kami Allah liman hamidah. Begini berduduk apa? Berdiri. Kan? Berdiri. Maka musibah gimana? Sedekap berarti. Ya kembali ke hadis awal jumuk begini. Nah malah kemudian yang begini dari mana nih? Oh gitu malah. Nah, ditambah tadi ada keterangan kembali ke posisi semula ada nggak? Betul, iya. Kembali ke posisi semula. Tadi kita baca kan? Iya. Kembali ke posisi semula. Kembali apa yang paham dengan kalimat kembali ke posisi semula apa yang mau paham? Kalau saya mikirnya ada dua Pak Ustadz. Yang waktu kita mau sholat sebelum takbiratul ihram posisinya kan tangannya begini. Tapi ada pendapat yang kedua dimulainya karena posisinya setelah takbiratul ihram Allahu Akbar ini begini. Jadi kalau saya lihat ada dua pendapat itu, ada yang sedekap, ada yang diturunin. Benar nggak itu Ustaz? Iya. Kalau yang sebelum sholat sebelum takbiratul ihram itu nggak dihitung Pak karena belum sholat. Oh iya. Dalam keadaan Sholat sholat itu pada saat takbir. Oke. Ya, maka yang kembali ke posisi semula pada saat takbir. Udah masuk posisi sholat. Sejak takbir pertama atau pendapat yang kedua, posisi kembali ke posisi semula sebelum subuh. Iya. Betul. Ya kan sebelum itu begini ya. Iya. Lalu kembali lagi ke jelas dong. Jelas. Jelas. Yang begini mana ya? Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Alamin. Ketemu. Tapi ini kan berarti. Kenapa Ustaz? Bukan berarti aja kan? Nggak bisa dipublish dong. Belajar. Iya, Masya Allah. Ini Ustaz, ini tadi Ustaz tadi terangin satu lagi deh Ustaz. Pertanyaan satu lagi nih. Kan terakhir tadi Ustaz nerangin sujudnya itu panjang. Maksudnya bukan gerakannya panjang tapi lama gitu sujudnya. Nah, di dalam sujud itu berdoa. Nah, itu boleh Ustaz. Kita berdoa pakai bahasa Indonesia begitu. Apa di dalam hati atau gimana? Nah, banyak hadisnya ya, banyak dalilnya, tapi memerintahkan kita berdoa di waktu sujud. Iya, ya, betul. Perintahnya begitu, Pak. Iya. Panjangkanlah, ulamakan, bahkan bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena itu waktu yang mustajab. Betul. Ya, masalahnya bagaimana kita berdoanya gitu. Iya. Ya, maka kalau ada dua pendapat ini. Yang pertama, yang dilarang, yang pertama baca doanya boleh dibaca, dilapaskan yang bibir bergerak, membaca benar-benar membaca, tapi doa. Tapi doanya bukan baca Quran, karena nggak boleh pada saat ruku sama sujud bacaan Quran nggak boleh. Ya, kalau membaca doa-doa yang diajarkan Nabi. Ya, baca doa boleh dibaca tulisan sudah dijelaskan misalnya boleh. Setelah baca subhana rabbiyal a'la, ya lalu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan gitu ya. Iya. Baca begitu. Boleh seperti itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, subhana rabbiyal a'la itu doa apa? Iya. Oh iya. Maka Allah bukan yang maksudnya itu subhanallah Allah maghfirli ada pengampunan kan? Iya. Ya Allah ampunkan subhanallah rabbana wa bihamdika Allah maghfir itu kan? Iya. Ya Tuhan ampuni aku kan doanya kan? Yang dimaksud berdoa itu banyak baca ini baca sujud.
Berbanyak bacaannya. Pendapat yang kedua, tanpa membaca doa bacaan yang lain. Bacaan tujuannya diperbanyak. Pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, bacaan tujuh dibaca seperti biasa. Plus doanya boleh bebas, pakai bahasa bisa boleh. Tapi itu jangan bisa. Di hati. Dalam hati. Ya kalau diucapin, khawatir batal. Iya betul. Karena membaca bacaan di luar bacaan Jam sholat. Iya. Ya kan? Semuanya Rabbil Akmal gitu kan. Tapi dalam baca ya Allah dikasih rezeki doa batal tuh. Karena Indonesia kan. Iya benar. Kalau bukan seperti itu aman saja. Yang aman sih seperti itu ya. Baik. Ya. Soleh. Saya baca dalam hati kan. Nah, tamam syukur Karena untuk saya malah milih doa dan kalau memilih jadi doa itu. Ya khawatir ada bacaan lain. Gimana ulang Ustaz? Ini kalau bacaan doa ya banyaknya di tempat yang banyak. Azan dan iqamah kan Iya. Dan kita berdoa kan? Atau di sujud syukur ya Ustaz ya? Jelas ya? Atau di syukur banyak lah. Waktu Iya. gitu kan? Biar aman lah sholat kita begitu ya Ustaz ya. Mendingan jangan di waktu yang sholat ya. Takutnya batal. Nah, syukur khair Ustaz. Jangan melarang orang-orang. Iya. Itu orang yang mengerjakan. Iya baik. Alhamdulillah syukur khair Ustaz. Alhamdulillah bertambah ilmu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Ibnu Filah juga mengalami hal yang sama, menambah keilmuan kita. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis dengan doa karena ada 2 event nih Ustaz. Kita sedang lagi memilih pemimpin dan kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang masih tertindas di negaranya. Semoga apapun yang kita lakukan, baik amal kecil maupun besar, seluruhnya sampai menjelang ajal kita diterima Allah dengan segala kemahamurahannya, dan semua dosa yang kita kerjakan tidak terkecuali dari kecil sampai yang besar diganti dengan kemahamurahannya Allah menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita doakan agar semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang memiliki hutang dapat melunasinya, yang belum dapat pekerjaan dimudahkan mendapatkannya, yang belum menikah mendapatkan pasangan yang baik dan menjadikan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang soleh-soleh, hafiz-hafizah. Semoga ibadah kaum muslimin baik khusus maupun umum di wilayah negara muslim kembali ke wahyu Al-Quran dan Sunnah. Seluruh muslim bernaung di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat segala perselisihan di antara kita. Dan kita doakan negeri kita agar selalu aman, tentram, damai hingga mudah beribadah. Dikaruniai oleh pemimpin muslim adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah baik dalam hukum, ibadah maupun muamalah, dan negara kita menjadi contoh negara-negara yang lain. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, Myanmar, di Aqsa, Gaza, dimanapun mereka berada. Bila yang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka diterima, saudara mereka diterima, dimulihkan Islam di tangan kami dan tangan mereka, serta partisipasikan kami di dalam pahala mereka, baik doa, harta, dan jiwa. Semoga Allah yang kemahamurahannya menyatukan kita semua ke dalam surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana kita disatukan di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. La ilaha